Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 6 Juni tahun 2020. Bacaan pertama. Lakukanlah pekerjaan seorang pewarta Injil. Hidupku mulai dicurahkan dan Tuhan akan mengaruniakan mahkota keselamatan kepadaku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Wartakanlah sabda Allah. Siap sedialah selalu, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebab akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi engkau, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah dalam penderitaan, lakukanlah pekerjaan pewarta Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai aku, darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah mendekat. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Kini tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku pada harinya oleh Tuhan, Hakim yang adil, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Markus. Janda miskin ini telah memberi lebih banyak daripada semua orang lain. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan kita di saat ini
diberi judul Tulus dalam Memberi. Saat berada di hadapan kamera, masuk tayangan televisi, atau upload sesuatu di media sosial, seringkali penampilan public figure diusahakan tampak indah dipandang. Mulai dari baju, tatanan rambut yang bagus, wajah tampak mulus tak berjerawat, dan sebagainya. Tidak hanya penampilan luar, penampilan dalam diri pun juga bisa dibangun untuk menampakkan sosok yang santun, baik hati, peduli, perhatian, dan pemaaf. Intinya adalah penampilan diri tampak sempurna di hadapan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perilaku seperti itu, entah disadari atau tidak, kerap kali mempengaruhi kehidupan kita. Kita berusaha memoles penampilan diri, wajah, cara berjalan, cara berbicara, dan sebagainya. Sehingga apa yang kita ungkapkan belum tentu sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Perilaku kita tidak seperti yang diharapkan Allah. Di dalam hati penuh dengan rasa iri hati, dengki, dan sulit memaafkan orang yang telah bersalah kepada kita. Namun jika kita bertemu dengan orang lain, akan bersikap baik, manis, bersahabat, seperti tidak terjadi apa-apa. Orang yang berlaku dan bersikap demikian biasa dikatakan sebagai orang yang munafik. Yesus mengkritik tindakan dan perilaku yang munafik. Ahli-ahli Taurat kerap kali berbuat tindakan demikian. Banyak doa, namun kurang tindakan yang nyata. Melaksanakan kegiatan ritual untuk menutupi dan mengelabui umatnya. Mereka suka mencari pujian. Demikian juga dengan orang kaya yang memamerkan dirinya saat memberikan persembahan. Mereka memberikan persembahan yang banyak, namun tanpa hati yang tulus dan ikhlas. Mereka kalah dari janda yang memberi dari kekurangannya. Yesus justru memuji tindakan janda itu. Alasan Yesus ialah janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan semua nafkah yang dimilikinya. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menghargai kekurangan kita, asalkan kita menyadarinya dan berani mempersembahkan itu kepadanya. Tetapi bukan kekurangan itu yang dituntut Yesus, melainkan kerelaan hati kita untuk memberi. Maka soal jumlah atau kuantitas ataupun kualitas pemberian kita bukanlah hal yang penting. Hal yang penting adalah mental dan sikap hati kita untuk memberi bagi Tuhan dan sesama yang membutuhkan di sekitar kita. Pemberian persembahan dalam gereja tidak meniadakan bantuan untuk sesama kita. Malahan, itu adalah persembahan yang hidup bagi Tuhan. Sebaliknya, bantuan untuk sesama tidak meniadakan persembahan untuk Tuhan di gereja. Karena persembahan kita akan mendukung pelayanan bagi semua umat. Marilah kita ciptakan keseimbangan antara keduanya, yang dilengkapi dengan hati yang tulus untuk memberi. Semoga demikian. Amin.